Dalam perjalanan pulang sekolah, anak-anak mengobrol dengan Badi. Badi menyarankan untuk mengumpulkan mangga untuk dimainkan. Jagdish membawanya ke hutan terdekat dan membidik dengan batu itu, dan mengumpulkan mangga. Badi mengatakan bahwa dia dan Dadisa biasa memetik banyak mangga. Para penjaga datang ke sana dan mencoba mengusir mereka. Badi menepis para penjaga dengan mengatakan bahwa mereka hanyalah anak-anak. Dia pergi bersama anak-anak. Badi memberi Gehna mangga di rumah. Madan Singh, musuh Dadisa, menyerang rumah dengan beberapa keranjang mangga. Dia mengolok-olok Dadisa dan putra-putranya lalu mengatakan Anda mencuri mangga dari hutan kami karena Anda tidak mampu membelinya. Madan menyatakan bahwa Badi dan Jagdish mencuri mangga dari hutannya. Badi membenarkan, tapi mengatakan tujuan kami bukanlah pencurian. Byron mengatakan jangan mengangkat masalah sekecil itu. Tapi Madan memberitahu Dadisa bahwa dia mengadu kepada Dewan Desa dan mereka harus membela diri di Dewan besok. Basan berteriak pada Madan Singh dan mengancamnya. Madan mengatakan jika keputusan tidak menguntungkan saya akan melapor ke polisi. Dadisa menyuruh Madan Singh keluar dan membahas hal ini di Dewan. Malamnya Badi sangat kesal karena menyebabkan masalah besar. Dadisa datang dan memberitahunya bahwa itu bukan karena kamu. Dia selalu mencari alasan untuk mempermalukan kita. Badi menanyakan alasan permusuhan itu. Dadisa menceritakan bahwa suaminya telah menyumbangkan tanah untuk sekolah desa. Ayah Madan Singh menentang hal ini karena sebagian tanah milik leluhurnya. Karena konflik ini, ayah Madan Singh masuk penjara selama 2 hari. Kejadian ini yang memulai permusuhan dan berlanjut bahkan hingga hari ini. Keesokan harinya, Gehna meminta Basan untuk mengendalikan amarahnya. Basan mengatakan dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Gehna mencoba membujuknya. Basan dengan enggan memberitahu Madan untuk tidak mendorongnya bertarung, tapi jangan pernah tunduk padanya. Gehna memberitahunya bahwa dia akan segera menjadi ayah. Sekarang Anda harus belajar bersabar dan penurut. Gehna bilang aku mengkhawatirkanmu. Jagdish datang ke Badi dan meminta maaf. Dia merasa bersalah tentang segalanya. Badi menghiburnya dan meyakinkannya bahwa Jagdish sendiri tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi. Di pagi hari, di Dewan, Madan Singh menuduh Dadisa dan putra mereka melecehkannya dan memprovokasi perkelahian. Madan bilang mereka mencuri mangga saya. Mengapa Anda membesarkan anak kecil nakal? Madan ingin Badi dan Jagdish datang. Dadisa mengatakan Madan menggunakannya untuk melawan kita. Byron bilang bibiku mereka tidak memperlakukan tamu dan tamu seperti ini di sini. Sarpang, ketua dewan, mencoba berkompromi dengan Madan, yang menuduh Dadisa. Byron mengatakan mari kita bayar sebanyak yang dia mau. Madan menyiratkan Sarpang untuk tidak melindungi Dadisa. Penduduk desa juga mendukung Madan dan menuntut keadilan. Sarpang bertanya pada Madan apa yang dia inginkan. Madan ingin Dadisa meminta maaf di depan seluruh desa. Basan menjadi sangat marah dan berjalan menuju Madan Singh, tetapi penduduk desa dan Byron menghentikannya. Badi dan Jagdish datang. Badi mengatakan saya siap untuk meminta maaf dan membagikan mangga Madan kepada penduduk desa. Dadisa mencoba menghentikannya, tapi Badi menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Badi terus berbicara dengan dewan. Saya siap meminta maaf kepada seluruh desa karena saudara perempuan saya adalah menantu perempuan di desa ini. Anda dihitung dan saya tidak akan dipermalukan jika saya meminta maaf kepada Anda. Badi meminta maaf pada Madan. Saat dia akan bersandar pada kakinya, Madan menjadi malu dan menghentikannya. Badi bertanya apakah tujuan Anda bukan untuk mempermalukan keluarga saya, lalu mengapa Anda menghentikan saya? Badi memberitahu Madan dan penduduk desa bahwa akar penyebab masalahnya adalah tanah milik Madan Singh. Badi dan penduduk desa berdalih bahwa anak-anak tersebut tidak memiliki tempat bermain. Badi menyarankan untuk menyumbangkan tanah itu ke sekolah, sehingga anak-anak bisa bermain di sana. Madan akhirnya mengiyakan. Dewan menyumbangkan tanah ke sekolah. Semua orang bahagia. Sarpang memuji Badi karena memecahkan masalah yang begitu rumit dengan begitu mudah. Dadisa menatap kakaknya dengan bangga.
Badi memanggil keponakannya dan Madan dan memeluknya dan mengatakan akhiri permusuhan ini. Di malam hari, Byron dan Badi berbicara tentang mengakhiri permusuhan mereka dengan Madan Singh. Dadisa datang dan berkata bahwa Madan tidak begitu baik hati. Dia hanya berpura-pura di depan desa. Keesokan harinya Badi datang ke aula dan Dadisa menawarinya teh. Tapi Badi tidak mau teh dan meminta Anandi membuat pakore dan sambal. Dadisa mengatakan bahwa Sukna dulu membuat saus terbaik dan enak. Anandi datang ke dapur. Sukna ada di dapur. Anandi lupa bagaimana kuahnya dibuat. Sukna bilang aku akan mengajarimu, tapi kemudian dia bilang dia tidak bisa memasaknya. Lalu Sukna mengajari Anandi bagaimana membuatnya. Dengan bantuan Sukna, Anandi membuat pakore dan kuahnya. Badi menyukai rasanya dan memberikan uang kepada Anandi sebagai hadiah. Jagdish datang ke sana. Dadisa menghentikan Jagdish untuk bermain. Badi meminta bolanya pada Jagdish. Badi mengingatkan Dadisa pada hari-hari ketika mereka biasa bermain game. 7 batu ingin memainkan permainan. Dadisa setuju untuk bermain setelah beberapa upaya persuasi. Mereka dibagi menjadi 2 tim sebelum mereka memulai permainan di luar. Byron, Sumitra dan Jagdish berada di tim Badi. Basan dan Anandi berada di tim Dadisa. Gehna tidak bermain karena dia hamil. Badi meminta Jagdish untuk memanggil Sukna, untuk menyamakan kedudukan tim. Dadisa keberatan, tapi Badi meyakinkannya. Jagdish membawa Sukna dan permainan dimulai. Anandi mengalahkan Jagdish. Jagdish tidak ingin keluar dari permainan. Mereka mengingatkan tentang aturan permainan. Byron dan istrinya melihat Sukna bermain dengan enggan. Sumitra berterima kasih kepada Badi. Dadisa menangkap Badi dan mencoba meringkuk Badi. Dadisa mengejeknya. Tim Dadisa mulai menumpuk batu. Lalu Anandi keluar dari permainan. Saat Basan meninggalkan permainan, dia menyuruh Sukna untuk menang. Giliran Sumitra, tapi dia takut memukul batu Dadisa dengan bola dan memberikan bola itu kepada Badi. Badi mengalahkan Dadisa dan saat Dadisa pergi, dia menyuruh Sukna untuk menyelamatkan tim. Sukna pertama kali tertarik dengan game tersebut, dia bersemangat memainkannya. Dengan bantuan Byron dan Sumitra, dia menang, tetapi tidak ada yang menyadarinya. Dadisa senang timnya menang. Semua orang tertawa, termasuk Sukna. Semua orang senang melihat senyuman Sukna. Badi menunjukkan beberapa foto desanya ke Jagdish. Anandi juga datang. Badi memberitahu mereka tentang desa dan pasarnya. Anandi menjadi bersemangat dan bertanya apakah dia bisa membawaku bersamanya. Badi, anak-anak dan Sukna pergi ke pasar. Mereka bersenang-senang di pasar, dan tertawa. Badi senang melihat Sukna sudah berperilaku normal. Anak-anak melihat beberapa wanita menari di pasar. Sukna ingin bergabung dengan mereka tapi menghentikan dirinya sendiri. Jagdish membawa Anandi ke toko untuk membeli perhiasan. Sukna mengingat Pratap dan merasa tidak enak. Sukna berhenti di toko gelang dan melihat gelang itu untuk waktu yang lama. Penjual berteriak bahwa dia tidak bisa membeli gelang karena dia seorang janda. Sukna tidak menyukainya dan pergi. Badi dan anak-anak mengikutinya. Sukna kembali ke rumah tanpa menunggu mereka. Byron dan Dadisa mengobrol. Anak-anak dan Badi tiba dalam beberapa menit. Dadisa bertanya mengapa Sukna kembali sendirian. Badi menemukan alasan yang tepat dan mengatur situasi. Anandi datang ke Gehna dan memberinya lukisan suci untuk digantung di kamarnya. Mereka mengobrol tentang bayinya. Dadisa pergi ke Sumitra dan memberikan sejumlah uang. Dadisa menyuruhnya untuk melakukan perjalanan kota berikutnya dengan Byron dan uang itu akan diberikan kepada yang membutuhkan di kuil. Dan menyuruhnya untuk memaafkan. Badi mendatangi Sukna dan menghiburnya atas apa yang didengarnya di pasar, dan memberitahu Sukna untuk berhenti dipengaruhi oleh komentar mereka. Sukna menangis dan bertanya mengapa semua orang membenciku atas kematian Pratap, apa salahku jika aku menjadi janda.
Badi mengatakan orang akan selalu menemukan sesuatu untuk dikomentari. Jadi, Anda harus mengubah diri sendiri dan menjadi lebih berani. Aku akan mencoba membuat hidupmu lebih baik. Badi mengajak semua orang untuk memainkan teka-teki lagu. Dadisa mengatakan kepadanya bahwa dia sedang tidak mood dan akan duduk di kamarnya dan menonton. Dadisa menonton pertandingan dari kamarnya. Semua orang bermain. Ketika Jagdish terjebak mencari lagu, Dadisa mengisyaratkan Jagdish dari kamarnya. Semua orang bahagia. Di malam hari, Byron dan istrinya berbicara di kamar. Mereka membicarakan semua perubahan yang dibawa pulang Badi dan berharap Dadisa mengubah keputusannya tentang Sukna. Di sisi lain, Badi berbicara dengan Dadisa. Dia mengatakan kepadanya untuk melihat betapa kejamnya metodenya, memberi contoh pada Dadisa. Buat anak-anak Anda bahagia agar mereka mengingat Anda dengan kasih sayang mereka ketika Anda pergi suatu hari nanti. Dadisa tidak terlalu yakin, tapi Badi menyuruhnya untuk memikirkan anak-anaknya dan memutuskan sebagai ibu mereka. Badi bertanya pada Dadisa, apakah kamu ingin membawa Sukna kembali ke rumah? Badi meninggalkan Dadisa sendirian untuk memikirkan semua ini. Dadisa memikirkan apa yang dikatakan Badi tentang membahagiakan anak-anaknya. Dia marah dengan semua orang yang memberinya nasihat. Dia berpikir bahwa saya tahu bagaimana membuat anak-anak saya bahagia. Di pagi hari, semua orang berdoa. Sukna berdiri di luar kuil. Badi mendekati Sukna lalu mengajaknya masuk untuk berdoa bersama. Badi bersikeras menyuruh Sukna untuk membawa lilin di nampan doa dan menepuk wajahnya dengan api. Sukna ragu-ragu. Dia menatap Dadisa. Dadisa mengangguk setuju. Byron dan Sumitra sangat senang.